سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم والأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالكي وإمامنا الشافعي وإمام حنبلي ومقلدهم في الدين ثم إلى روح إمامنا الشيخ أبو حسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن السجيري والشيخ معتائلة والشيخ سلمان المعداني والشيخ محمد سيد alwi al-maliki al-hasani والشيخ محمد أرشد al-banjari والشيخ محمد zainidani ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين العبسي وسيدنا عيني زمجان وأسوادي شكور وقسطلاني ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين أجمعين شهد لهم الفاتحة. صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد القادر الجيلاني شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah abahsuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi kita, hidup kita, perjalanan kesalikan kita menuju Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencapai satu titik dalam ridho Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang keberkahan itu terletak, sesungguhnya pokok keberkahan itu terletak pada pohon yang disebut dengan la ilaha illallah. Sini duduk nah, duduk nah, sini ngerasain, ini duduk nah, nah, ya, sini duduk nah supaya kelihatan di kamera, sini. La ilaha illallah. Lalu la ilaha illallah itu diringkas menjadi Allah, diringkas lagi menjadi hu, atau bahasa bukan diringkas, disubstansikan, diintisarikan. Intisarinya adalah hu. Hu itu diintisarikannya menjadi yang disebut dengan tidak ada huruf bila harfin wala sautin. Sebelum hu itu ada ha, karena waw itu sifatnya jiyadah atau yang disebut dengan harful jiyadah, huruf tambahan. Asal daripada hu itu adalah ha, dan ha itulah daripadanya makna awal dari segala huruf-huruf yang ada. Itulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Miftahul Falah, Syekh Ibnu Athaillah menyebut hu itu adalah asma Allah yang ke-100. Hu itu, atau disebut dengan nama dengan al-isyarah, kalimat yang menunjuk isyarah, atau hu itu adalah kalimat atau bahasa Indonesianya kata yang menunjuk nama Tuhan segala-galanya. Itulah huyah atau hawiyah. Subhanallah. Itu yang pertama. Nah, apabila kita
mengucap kalimat-kalimat itu, terutama yang disebut dengan bahasan la ilaha illallah, makin lama bagaikan tumbuh berkembang pohon di bawah, akar-akarnya memancar sampai ke dalam tanah, kemudian pucuknya nanti sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut dengan pohon keberkahan. Itulah yang kita harapkan, sehingga kenapa umur kita, dengan sisa-sisa umur kita menanam itu, supaya pohon itu terus menerus tumbuh berkembang sampai pucuknya ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai di pucuk Sidratul Muntaha itu mau meninggal dunia silahkan aja lagi, enggak apa-apa lagi. Kenapa? Selamat sudah kita. Nah, bentuk pucuk itu tadi itu diistilahkan lagi dengan pembelajaran yang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirrul Asrar adalah Tiplul Ma'ani, atau bayi yang barulah lahir. Mulai dari bayi lahir, yaitu dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sering-sering kita, sehingga nanti apabila itu membekas terus menerus melewati saluran pengertian ilmu ma'rifatullah, maka makna la ilaha illallah itu nanti menyatu dengan diri kita. Johir kita, batin kita bermakna la ilaha illallah, sehingga gerak kita, tubuh kita, berjalan kita, bernapas kita, hidup kita, hayat kita, mati kita, maknanya tidak lain adalah la ilaha illallah, yang disempurnakan dengan makna di dalamnya sebagai insaniyah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi yang terlihat hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua inilah yang harus termaktub, termakna dalam hidup kita, yang johirnya terlihat Muhammad Rasulullah, batinnya adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Al-ibad wal bilad wa autadul ardi kawamul ardi bihim hum amraul khalqi waru'usahum. Seorang hamba yang sudah mengabdi kepada Allah minggu kemarin, yaitu kelompok yang telah mampu mendijohirkan Allah atau menzohirkan pemberian Allah, cahaya-cahaya Allah dalam hidup mereka, maka jadilah hamba itu wal bilad, negeri itu, wa autadul ardi, pasak bagaikan seperti pasak bumi saja lagi mereka. Jadi bagaimana kata Syekh, seorang hamba itu melalui suatu proses perjalanan menyatu dengan negeri dan alam semesta. Nah, menyatu dengan alam semesta dan lingkungannya. Nah, ini paling berat dilaksanakan orang. Kan bagaimana menyatu dengan alam? Menyatu dengan alam. Pokok kalimatnya adalah la ilaha illallah. Dia melihat seluruh alam semesta ini maknanya adalah la ilaha illallah. Ketika dia menyatu dengan alam, maka pokok semesta ini satu kesatuan dengan dirinya. Bagaimana itu dimaksud? Bila orang masuk kepada posisi di sini, maka dia itu di posisi pasokan yang disebut dengan autadul ardi. Autad itu adalah tingkatan nama kewalian, wilayah. Autad itu artinya pasak. Jadi pasak bumi. Autadul ardi artinya pasak bumi. Artinya pasak bumi adalah yang senyawa dengan bumi, yang bermakna, atau alam semesta yang bermakna la ilaha illallah. Maka terjadilah penjelmaan. Penjelmaan itu permanifestasian. Bagaimana manifestasinya? Nah, melihat alam, tidak ada kebencian di hatinya. Yang ada adalah kegembiraan bermakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dulu.
melihat burung, tidak ada mau menyiksa, senang hati karena dilihatnya burung ini bagian daripada makna la ilaha illallah. Di mana? Karena burung itu mentazalikan, dia bisa terbang, kudrat Allah, iyalah. Dia bisa bersiul-siul, iyalah, kehendak Allah, dia mampu begitu. Oh yuk, kita bisalah bersiul-siul seperti burung? Udah bisa kita. Burung bisa. Berarti lebih burung pada kita. Iyalah, dalam hal bersiul-siul. Dia bisa terbang, kita tidak bisa terbang. Subhanallah. La ilaha illallah. Partikel-partikelnya, pecahannya, itulah makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Iyalah, kita dapat rezeki makan makanan, kita tidak mencela makanan, yang kita ucap alhamdulillah. Kita memulai dengan bismillah. Nah, ini syariatnya nih. Bismillah, alhamdulillah. Klubkan, include dalam satu makna la ilaha illallah. Melihat semut berjalan, kita ucap subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan semut. Karena kita sudah menyatu dengan alam itu, la ilaha illallah itu. Tidak adalah kebencian, tidak ada melihat alam semesta ini kurang sedikit pun. Nah, kayak apa tuh kurang ya? Kurang, alam ini model kayak tidak sempurna, tidak ada. Melihat banjir di mana-mana, tidak melihat alam semesta ini sesuatu yang kurang dari diciptakan Allah. Bahwa banjir itu sudah diukur oleh Allah, takarannya, jumlah airnya sudah diukur oleh Allah, waktunya kapan terjadi sudah diukur oleh Allah, diatur. Siapa yang barangkali di situ ada yang meninggal dunia, bahkan mungkin ada yang musibah lebih besar, itu satu rumah hancur, mungkin sudah diukur, sudah diawasi oleh Allah, sudah tercatat, bahkan ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz sana, bahwa akan terjadi pada tanggal sekian begini volume air demikian. Bahkan atas peristiwa demikian itu dalam hadis Nabi SAW, para malaikat menghitung volume airnya, para malaikat menghitung ranting-ranting yang jatuh pada saat itu. Subhanallah, sebagai bukti atau makna pada kalimat syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah. Saksi itu yang bisa mengetahui itu adalah Allah. Siapa lagi? Malaikat. Terus siapa lagi? Qaiman bil qis, siapa lagi selain malaikat? Adalah orang-orang yang berilmu. Wa ulul ilmi qaiman, ya kan? Yang bisa mengetahui itu orang-orang berilmu saja. Siapa yang berilmu itu? Anda ini yang sudah meyakini pemahaman demikian. Wali di wilayah Autat itulah yang bisa mengetahui itu. Subhanallah. Nah kayak apa? Tidak ada nafas hidup dan matiku kecuali la ilaha illallah. Dulu pernah saya mengistilahkan dengan sebuah pengertian. Ketika Anda di sungai atau di lautan, dari atas kapal perahu beterjun ke mana? Ke lautan. Lautan itu la ilaha illallah maknanya. Ketika Anda beterjun itu, masuk ke dalam air bawah itu, apa yang Anda lihat? Sekeliling Anda, la ilaha illallah. Hari ini kita melihat johir manusia, ada yang hitam, ada yang putih. Mungkin karena tradisi adat menganggap bila orang putih itu lebih tampan, lebih bagus. Tapi setelah belajar kalimat la ilaha illallah, kita melihat putih dan hitam itu sama saja, maknanya adalah la ilaha illallah. Subhanallah. Nah, enak enggak? Enak seperti itu, sehingga kita tidak ada lagi menghina orang, ya kan? Muka palui bagaimana saja, lucunya kita tidak menghina, ya paling tertawa aja kita. Indahnya Allah menciptakan orang seperti palui. Subhanallah. Yuk, ayam tuh teh, mukanya kayak itu diciptakan Allah. Pernah melihat ayam lah? Pernah lah? Coba lihat deh. Lah. Coba kalau manusia kira-kira bermuka ayam tuh bagaimana? Jadi ada palui,
berkata kepada istrinya, coba pikirkan ding lah jar, apa jar anu bang jar anu istri pale, bagaimana kira-kira kalau unta itu bersayap? Ayo yang jawab sendiri, coba bayangkan bagaimana kira-kira kalau unta itu bersayap. Bingung istrinya, nggak bisa menjawab. Jar pale, kalau unta itu bisa bersayap, runtuh rumah kita ini jar. Ya kalah, untungnya yang bersayap itu siapa? Burung, coba lihat ya. Ya kalah, kalau burung enggak apa-apa kan hinggap di atas rumah, enggak apa-apa lah. Burung elang Pak, enggak ada masalah. 10 ekor burung elang nih hinggap di atas rumah kita tidak ada masalah. Subhanallah, sudah diukur Allah, diatur oleh Allah. Menciptakan burung bukan seperti manusia menciptakan pesawat. Coba kalau pesawat bertengger di atas rumah biar kayak apa kira? Apa kabar? Nah, wah, indah sekali kesempurnaan makna la ilaha illallah. Bisakah kita membekas seperti itu, kata Syekh? Subhanallah. Hum amraul khalqi. Bila sudah seperti itu, mereka itu menjadi orang-orang yang pemimpin dari semua makhluk. Jadi orang yang autat wilayah itu pada hakikatnya adalah memimpin bagi makhluk. Jadi kalau pian seseorang menjadi tingkatan autat, dia menjadi pemimpin makhluk. Apanya yang memimpin makhluk? Begini, dia akan berucap kepada Allah, dia menganggap alam ini rahmat, dia doanya kepada umat manusia ini di sekelilingnya adalah kebaikan demi kebaikan. Subhanallah. Ketika kemarau tiba, dia bermohon kepada Allah agar kemarau itu tidak mencelakakan manusia. Ketika musim penghujan, dia berdoa kepada Tuhan agar hujan itu menjadi manfaat dan rahmat bagi sekalian alam, bukan mencelakakan manusia. Dia berdoa mudah-mudahan musim hujan itu menjadikan orang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia kan tidak melihat nih, dia adalah pribadi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan amro, itulah yang disebut dengan pemimpin-pemimpin kalian. Makanya di dalam hadis disebut, dalam hadis, karena keberadaan mereka lah, jar Nabi, kalian mendapatkan rezeki dari Allah. Karena keberadaan mereka lah musibah tidak jadi datang kepada kalian. Subhanallah. Nah, ini orang yang sudah pada dirinya tergambar, termanifestasi pohon keberkahan la ilaha illallah. Ngatakan tuh, mudah-mudahan ingatlah. Wa nawabul haqqi azza wa jalla. Bahkan orang seperti itu tergambarkan, kata saya, bagaikan orang yang mewakili Tuhan itu sendiri, mewakili Allah yang hak dalam hidupnya. Kayak apa mewakili? Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Itu paling pokok yang diketahui oleh manusia selain kudrat dan iradat. Jadi kalau yang diketahui manusia itu paling umum adalah kudrat iradat dulu, ya kan? Maha kuasa dan berkehendak sekehendaknya. Di sisi lain manusia, semua manusia, baik yang orang berislam, beragama Islam maupun tidak Islam, Tuhan itu dipahami adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika seorang autat tadi dimanifestasikan oleh Tuhan sebagai nawabul haq, perwakilan Allah, perwakilan dirinya, maka tergambarlah orang itu tergambarlah pada dirinya kasih sayang kepada makhluk. Bisalah dia pemarah lagi. Nah, maka pasti aulia Allah itu bukan pemarah. Kalau pemarah berarti bukan aulia Allah. Dia bisa membingkai hidupnya ini dengan senyum. Cobalah kita hitunglah perbandingan. Ujar Nabi, tabasum itu senyum, ajrun laka, itu pahala bagi engkau. Jadi seorang muslim itu kalau senyum saja itu berpahala. Apakah senyum itu harus dengan manusia? Tidak pasti. Tidak ada Nabi mengatakan mengharuskan dengan manusia, tidak. Senyum itu dengan apa saja, berarti dengan alam. Dengan ayam senyum bagus,
dengan hewan bagus, anjing menggonggong senyum kita bagus, nah Bapak, bahkan dengan sekeliling dan hidup kita, dengan istri pian memang bagus lah, senyum lah bagus lagi. Tapi guru istri ulun ini cerewet benar. Nggak bisa tersalah, dipukulnya ulun pakai panci. Senyum, tabasum, berpahala. Itu Rasulullah kan. Nah, kenapa jadi Rasul mengatakan senyum itu harus berpahala? Tapi pahala senyum itu sekali aja pahalanya. Jadi Anda melihat ada orang, lalu Anda senyum dengan orang lain, satu pahala. Pertanyaannya bagaimana supaya pahala itu terus menerus kita dapatkan? Per detik kita dapat pahala terus menerus. Inginkan nilai ibadah yang baik, maka bila hati pian tersenyum kepada alam semesta ini, maka terjadilah pian senyumnya setiap saat melihat dunia ini rahmat dan kasih sayang. Dalam makna la ilaha illallah, berarti pian dapat pahala per detik, per saat setiap itu. Adakah yang lebih tinggi daripada ibadah ini? Subhanallah. Mudah-mudahan dapat dimengerti lah, mudah-mudahan dapat dimaknai. Nanti minggu depan kita perdalam lagi menyangkut masalah demikian itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.